Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal penilaian akhir semester untuk kelas 8, yaitu materi di bab persamaan garis lurus. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan garis lurus. Untuk soal yang pertama, garis berikut yang melalui titik 8,-9 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika suatu titik melewati suatu garis, maka hasil akhirnya itu akan bernilai benar jika koordinat titik tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan garis tersebut. Nah, diketahui titik dengan koordinat 8,-9, maka nilai X-nya itu sama dengan 8 dan nilai Y-nya sama dengan -9. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan nilai Y ini ke dalam 4 persamaan garis ini. Nah, untuk yang A, 3X dikurang 2Y sama dengan 6. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan -9 ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat 3X yaitu 3 dikali 8 dikurang dengan 2Y yaitu 2 dikali -9 sama dengan 6. Nah, hasil dari 3 dikali 8 adalah 24 dan hasil dari -2 dikali -9 adalah positif 18. Kemudian sama dengan 6. Nah, hasil dari 24 ditambah 18 adalah 42. Kemudian sama dengan 6. Karena 42 itu tidak sama dengan 6, maka pernyataan ini bernilai salah. Berikutnya bagian yang B, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Maka X yaitu 8 ditambah dengan 2Y yaitu ditambah 2 dikali -9 sama dengan 10. Berikutnya 8. Nah, hasil dari positif 2 dikali -9 adalah -18. Kemudian sama dengan 10. Nah, hasil dari 8 dikurang 18 adalah -10. Kemudian sama dengan 10. Karena -10 itu tidak sama dengan 10, maka pernyataan ini bernilai salah. Berikutnya bagian yang C, yaitu X dikurang 2Y sama dengan -10. Maka X yaitu 8 dikurang dengan 2Y yaitu dikurang dengan 2 dikali -9. Kemudian sama dengan -10. Berikutnya 8. Nah, -2 dikali dengan -9 itu hasilnya adalah positif 18. Kemudian sama dengan -10. Nah, hasil dari 8 ditambah 18 adalah 26. Kemudian sama dengan -10. Karena 26 tidak sama dengan -10, maka pernyataan ini juga bernilai salah. Terakhir bagian yang D, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 25. Maka 2X yaitu 2 dikali 8 dikurang dengan Y yaitu dikurang dengan -9 sama dengan 25. Nah, hasil dari 2 dikali 8 adalah 16. Kemudian hasil dari negatif dikali dengan -9 adalah positif 9. Kemudian sama dengan 25. Berikutnya, hasil dari 16 ditambah 9 adalah 25. Kemudian sama dengan 25. Nah, karena 25 itu sama dengan 25, maka pernyataan ini bernilai benar. Sehingga titik dengan koordinat 8,-9 itu melalui garis 2X dikurang Y sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah D.
Berikutnya soal yang kedua. Gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 6 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, gradien garis dari persamaan Y sama dengan 4X ditambah C itu adalah M. Jadi, koefisien dari variabel X itu adalah gradien. Nah, diketahui persamaan garis Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 6. Nah, koefisien dari variabel X-nya di sini adalah negatif 1/2. Sehingga gradiennya adalah negatif 1/2. Maka didapat nilai M itu sama dengan negatif 1/2. Jadi, jawabannya adalah B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir soal yang ketiga. Persamaan garis yang melalui titik A dengan koordinat 3,4 dan titik B dengan koordinat 5,8 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita cari persamaan garis yang melalui dua titik. Diketahui titik A dengan koordinat 3,4. Maka nilai X1 sama dengan 3 dan nilai Y1 sama dengan 4. Kemudian titik B dengan koordinat 5,8. Maka nilai X2 sama dengan 5 dan nilai Y2 sama dengan 8. Nah, persamaan garis yang melalui dua buah titik itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Berikutnya, karena nilai Y1 sama dengan 4, maka Y dikurang Y1 adalah Y dikurang 4. Karena Y1-nya sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8, maka Y2 dikurang Y1 adalah 8 dikurang 4. Kemudian sama dengan, nah karena X1 sama dengan 3, maka X dikurang X1 adalah X dikurang 3. Kemudian karena X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5, maka X2 dikurang X1 adalah 5 dikurang 3. Berikutnya, Y dikurang 4 nah hasil dari 8 dikurang 4 adalah 4. Kemudian sama dengan X dikurang 3 nah hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 2 dengan Y dikurang 4. Kemudian sama dengan kita kalikan 4 dengan X dikurang 3. Nah, berikutnya untuk ruas kiri, yaitu 2 dikali Y dikurang 4. Maka 2 dikali Y hasilnya adalah 2Y. Kemudian 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Kemudian sama dengan untuk ruas kanan, yaitu 4 dikali X dikurang 3. Maka 4 dikali X hasilnya adalah 4X. Kemudian 4 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan negatif 8 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 8. Sehingga didapat 2Y sama dengan 4X dikurang 12 ditambah 8. Nah, hasil dari negatif 12 ditambah 8 ini adalah negatif 4. Sehingga didapat 2Y sama dengan 4X dikurang 4. Nah, berikutnya, karena di ruas kiri ini variabel Y-nya itu masih memuat koefisien 2, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga 2Y dibagi 2 itu hasilnya adalah Y. Kemudian sama dengan 4X dibagi 2 hasilnya adalah 2X. Dan negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga didapat Y sama dengan 2X dikurang 2. Berikutnya kita pindahkan Y ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan Y.
Sehingga didapat 0 sama dengan 2x dikurang y dikurang 2. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi 2x dikurang y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 2x dikurang y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal penilaian akhir semester untuk kelas 8, yaitu materi di bab persamaan garis lurus. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.